Baik, saya Nadila Filza. Saya adalah pembicara pertama pada grup kami, yaitu Islamic Family Law. Dan yang di sebelah saya di tengah adalah Abdul Halif. Dan pembicara yang ketiga, teman saya yaitu Nadia Rizky. Baik, di sini kami sebagai pihak dari Pro dengan judul mosi kepemimpinan perempuan merupakan kontradiksi yang sudah selesai dipermasalahkan berabad-abad yang dahulu. Di sini saya sangat setuju dengan kontradiksi yang sudah selesai dipermasalahkan tentang kepemimpinan perempuan, di mana kita bisa ambil dari aspek yuridis di dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 1, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya ba'd, yang dimana mengatakan bagian bahwa mukmin perempuan dan mukmin laki-laki itu secara tidak langsung dikatakan sederajat. Artinya perempuan dan laki-laki itu memiliki kedudukan yang sederajat. Jadi tidak ada intimidasi wanita untuk menjadi pemimpin di sini. Kemudian bisa kita ambil juga di dalam sejarah Islam itu sendiri pada masa pembaiatan Rasulullah, bahwa wanita-wanita Islam meminta Rasulullah untuk melakukan baiat kepadanya dan Rasulullah juga menyetujuinya. Kemudian kita lihat sendiri seperti poin yang ketiga yang akan saya sampaikan, yaitu tidak ada pembatasan kepada wanita untuk mencalonkan menjadi anggota legislatif, yudikatif, ataupun eksekutif di Indonesia sendiri. Jadi secara aspek yuridis, baik itu di dalam agama ataupun di dalam negara, secara positif tidak diberlakukan atau tidak dikekang kepemimpinan seorang wanita. Kemudian bisa juga kita lihat lagi dari aspek sejarah bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu salah satu khulafaur Rasyidin, ada seseorang yang bernama Ashifa yang diberikan jabatan oleh Umar, yaitu sebagai kepala rumah tangga dalam bidang pangan. Dan juga bisa kita lihat dari sejarah selanjutnya, yaitu bagaimana Aisyah radhiyallahu anha memimpin perang Jamal dengan melawan Ali bin Abi Thalib. Kemudian bisa kita ambil juga kesimpulan dari beberapa pendapat ulama seperti Al-Ghazali, Al-Juwaini, dan Asy-Syatibi yang mengedepankan bagaimana kemampuan wanita itu memimpin dan juga tidak mengekang perempuan dari kepemimpinan tersebut, karena seperti yang dijelaskan di dalam surat At-Taubah tadi, tidak ada perbedaan antara derajat wanita dan laki-laki. Mungkin hanya ini. Baik, terima kasih kepada speaker pertama dari tim kontra. Akan dilanjutkan dengan speaker pertama dari tim pro. Oh, tim kontra, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sini dari Mafia, mahasiswa filsafat agama. Di sini saya sebagai pembicara pertama dengan nama Yoza, dan pembicara kedua itu di sudut kiri Yelvi Marwan, dan pembicara ketiga itu Muqtadarudin di tengah ya. Baik, pada mosi kali ini tentang kepemimpinan perempuan, itu adalah sebuah kontradiksi yang sudah selesai diperdebatkan sejak abad yang lalu. Jadi kita berbicara kepemimpinan perempuan di sini. Tadi dikatakan oleh saudara Penuh bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Ini sederajat dalam konteks apa? Kita berbicara dalam konteks apa? Di sini banyak sekali konteks. Di sini ada satu hadis yang saya dapatkan dari riwayat Bukhari ya, yang potongan katanya ada berbicara tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintah pada wanita. Di sini sudah jelas bahwa kaum wanita itu tidak diperuntukkan untuk sebagai pemimpin pada lembaga,
tetapi pada pendidikan seorang anak itu diserahkan oleh perempuan. Jadi perempuan ini urusannya bukan pada kepemimpinan, tetapi kepada pendidikan. Ditegaskan sekali bahwa perempuan itu adalah sebagai pendidik atau sebagai mulah pertamanya pendidikan itu diajarkan itu oleh seorang perempuan atau seorang ibu. Jadi jika dikatakan perempuan sebagai pemimpin, saya sangat tidak setuju. Apakah tidak ada laki-laki lain? Baik, apakah tidak ada laki-laki yang bisa memimpin? Apakah laki-laki itu tidak bisa jadi pemimpin lagi? Kenapa harus perempuan yang harus dijadikan pemimpin? Silakan. Dari tim kontra mengatakan bahwa urusan wanita itu madrasatul ula untuk menjaga anak. Saya lihat kemampuan wanita bukan hanya itu saja. Lihat Eliza, lihat pemimpin-pemimpin lainnya, lihat Megawati, mereka mampu. Kalau mampu, kenapa kita harus tahankan? Jangan menyerahkan wanita hanya urusan anak saja. Kalian setuju? Saya yakin semua wanita tidak akan setuju. Enggak. Baik, di sini mungkin kita jelaskan ya. Bukan maksudnya merendahkan wanita. Maksudnya di sini alangkah baiknya bahwa wanita itu sebagai pendidik. Bukan maksud wanita tadi setelah dijelaskan oleh saudara Pro tadi bagaimana Megawati, bagaimana Eliza. Kita lihat dulu, tidak bisa langsung menjudge dari satu sisi. Tidak bisa langsung menjudge dari satu titik. Kita bagaimana keadaan anak-anaknya, kita lihat dahulu. Kita lihat dulu bagaimana pendidikan seorang anak itu. Kita lihat seorang wanita menjadi seorang pemimpin itu sangat sibuk. Wanita kerja dari pagi sampai jam 3. Di mana kodrat seorang wanita itu untuk mendidik anaknya, untuk melayani suaminya? Di mana itu? Itu yang harus kita tegaskan. Terima kasih. Baik, lanjutkan dengan speaker kedua dari tim Pro. Silakan dengan waktu 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Halim, saya pembicara kedua. Baik, sepertinya secara tidak langsung tim kontra setuju dengan tim pro yang bahwa kepemimpinan perempuan merupakan kontradiksi yang sudah selesai dipermasalahkan berabad-abad yang lalu. Buktinya mereka tadi mengatakan bahwa alangkah baiknya. Ingat kalimat konteks, alangkah baiknya jikalau perempuan diserahkan kepada untuk mengurus anaknya. Tapi ada konteks-konteks lainnya yang bisa. Kalau bilang alangkah baiknya, mereka juga bisa yang lain. Nah, secara tidak langsung tim kontra mendukung segmen kami. Terima kasih. Kemudian jangan menyerahkan perempuan kepemimpinan. Tadi hadis yang dibawa oleh tim kontra mengatakan bahwa suatu negara akan hancur jikalau dipimpin oleh wanita. Lebih kurangnya begitu. Kita lihat juga konteksnya, jangan asal menafsirkan hadis, melihat konteks dan hadis. Kita harus melihat juga dari segi kontekstual, pendapat-pendapat para imam mazhab dan lain sebagainya. Kita Ini hadis ini juga pernah ditentang oleh profesor dari Rusia, pernah menulis opini di Serambi yang mengatakan bahwa hadis ini harus diperhatikan lagi perawinya. Kemudian tadi mereka mengatakan bahwa kalau perempuan diserahkan untuk kepemerintahan ataupun lain sebagainya akan menghilangkan tugas mereka sebagai rumah tangga. Ini permasalahannya karena dia tidak mampu mengkondisikan diri, bukan masalah pada pekerjaan. Mereka tidak mampu mengkondisikan diri. Kapan waktu saya harus menjaga anak? Kapan waktu kami harus ketika memposisikan diri sebagai sebagai profesionalistik di dalam pekerjaannya? Itu yang harus
harus kita perhatikan. Bukan salah pekerjaannya, tetapi mereka tidak mampu mengkondisikan waktunya. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Ya, apresiasi untuk kawan kita bersama. Oke. Saya sangat sambut. Tapi kenapa kita mengingat kembali sejarah bagaimana proses Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat harkat martabat seorang wanita ini? Ya. Sebaiknya Anda pahami itu dulu. Ya, Anda pahami itu, baru kita angkat. Jangan satukan logika dengan agama, karena itu ibaratkan minyak dengan air. Terima kasih. Kita tidak bermain pada logika, tetapi juga tadi kami sudah menyebutkan dalil-dalilnya bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak ada. Silakan. Yang jadi permasalahannya kita membahas tentang seorang wanita, tentang kepemimpinan seorang wanita ya. Terima kasih, saya kembalikan. Wanita, dalil-dalilnya sudah kami jelaskan semuanya, tetapi maaf, introduksi hanya diperbolehkan 2 kali. Pendapat ulama dijelaskan Al-Juwaini, Asy-Syatibi, kemudian Imam Al-Ghazali memperbolehkan kepemimpinan perempuan. Kemudian kita lihat lagi Imam Mazhab yang kita tahu ini 4 imam yang populer semuanya dari laki-laki. Kita lihat sejarahnya, banyak sekali imam-imam mazhab zaman dahulu dari pihak perempuan, tetapi karyanya dibukukan, maka karya-karyanya, fatwa-fatwanya tidak berkembang sampai sekarang. Terima kasih. Speaker kedua dari tim kontra dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ya seperti biasa Yati Marwan. Tadi saya mendengar dalil-dalil dari Al-Quran. Tentunya dalil Al-Quran akan ditafsirkan terlebih dahulu dengan Al-Quran tersebut, ya kan? Jadi, saudara yang berprofesi dengan pro, dia menyetujui bahwasanya pemimpin itu boleh daripada perempuan. Tapi ada di sini ada 2 dalil, malahan lebih. Yang saya tulis ini cuma 2. Yang pertama di surat Al-An'am, yang artinya, dan kalau kami bermaksud menjadikan rasul-rasul itu dari golongan malaikat, tentulah kami jadikan dia beberapa laki-laki. Ayat 9. Tolong kalian sini aja. Dan kedua di surat Al-Anbiya ayat 7, kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Jadi dari ayat ini bisa kita tafsirkan bahwasanya pemimpin haruslah laki-laki. Betul? Betul. Jadi bagaimana wanita itu bisa jadi pemimpin jika mereka tidak memiliki dalil yang bisa menaikkan mereka untuk jadi pemimpin? Dan ini ada yang berpendapat ulama, nggak tahu dari ulama, saya kurang tahu juga ya. Salah satunya adalah lelaki itu memiliki 9 akal dan 1 nafsu, sedangkan wanita itu memiliki 9 nafsu dan 1 akal. Masya Allah. Jika masih ada laki-laki, kenapa harus perempuan? Betul. Betul kan? Betul. Anda bilang saya tidak tahu itu apa, berarti secara tidak langsung teori Anda pun tidak berdasar. Air panas air. Masa air. Jadi saya ingin bertanya. Yang pertanyaan saya, apakah Anda tidak pernah mendengar perkataan ini? Jujur. Perkataan
akal pada laki-laki, 1 nafsu. Kemudian apakah Anda tidak pernah mendengarnya? Anda hanya boleh berfokus dengan penyampaian argumen Anda, tidak untuk bertanya, kecuali jika interupsi, dan itu hanya boleh dilakukan 2 kali dalam satu Baik, mungkin jika bertanya kepada landasan, mungkin saya lebih tepatnya lupa. Tapi itu ada dan semuanya tahu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya lupa. Karya. Aku. Air panas. Terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya speaker ketiga dengan waktu 4 menit. Baik, sebuah kontradiksi yang sudah selesai dipermasalahkan sejak berabad-abad yang lalu. Tidak lama dari ini, bahwa negara Arab Saudi yang sangat mengintermediasikan perempuan sudah mengesahkan bahwa perempuan itu bisa duduk di kedudukan pemerintah. Arab Saudi aja yang sangat-sangat mengintermediasikan perempuan sudah setuju, dan ini menyatakan bahwa jika kontradiksi ini belum selesai, maka tidak akan ada pemimpin perempuan. Lalu saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa kami sangat pro terhadap kontradiksi yang sudah selesai terhadap perempuan tersebut. Dia perempuan tuh. Kenapa perempuan di sini harus dibatasi? Sedangkan perempuan di sini misalkan jika seorang suami meninggal, maka si istri itu bisa menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah keluarganya sendiri tanpa ada suami baru. Sedangkan jika apakah dalam waktu 1 tahun dia akan bisa kembali? Pengganti, bukan pemimpin hakiki. Dari yang tadi Anda katakan tadi tidak mendasar, Anda sendiri melakukan pengucapannya. Sehingga bagaimana Anda ingin mengemukakan pendapat Anda jika Anda sendiri ragu-ragu dalam mengungkapkannya? Serta dalil-dalil dan pendapat yang Anda kemukakan. Jangan mendengar dari pendapat ulama satu saja, namun kita juga melihat pendapat ulama lainnya. Seperti ada pendapat saya anti-ilahi bahwa adanya kemaslahatan di dalam menetapkan satu hukum tersebut. Jadi jika di sini ada pemimpin perempuan yang dapat dijadikan pemimpin, sedangkan laki-laki yang tidak mampu, kenapa pemimpin perempuan ini tidak bisa dimajukan ke depan? Sekarang contohnya yang terjadi di Banda Aceh, walaupun yang Anda katakan, tapi yang terjadi di Banda Aceh ini adalah wali kota kita itu adalah perempuan. Terima kasih. Terima kasih pada speaker ketiga dari tim pro. Dipersilakan pada speaker ketiga dari tim kontra dengan waktu 4 menit. Baik, terima kasih. Yang mulia kepada pro. Oke, saya haus dengan tepuk tangan untuk saudara kita. Baik, dalam konteks saya mendongkrak kembali berbicara tentang kepemimpinan seorang perempuan. Ya. Jadi timbul pertanyaan di sini. Hidup mafia. Rasul, Nabi itu laki-laki. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama saya angkat kembali. Kemudian berbicara tentang kepemimpinan seorang perempuan. Kita kembali lagi ke sejarah. Khususnya saya masuk ke ruang lingkup Aceh. Ya. Saya masuk ke ruang lingkup Aceh. Kita tahu di sini tentang kepemimpinan Ratu Safiatuddin. Ya. Tentang Ratu Safiatuddin. Tapi apakah beliau ini pemimpin? Itu yang jadi pertanyaan. Ya. Jangan rasa-rasa ketika kita ingin berbicara tentang pemimpin, seorang wanita bisa memimpin, maka lihat dulu, kita kaji dulu, pahami dulu itu semua, jangan jadi orang taat. Bagaimana Aceh ini bisa kembali jaya seperti masa kepemimpinan Iskandar Muda? Ya, bagaimana kita bisa kembali seperti kepemimpinan Iskandar Muda, Sultan Malik As-Saleh? Ya, kita di sini kembali lagi. Tapi dalam kepemimpinan Ratu Safiatuddin ada dalam sumpah ini yaitu Syekh Abdul Rauf
kasih. Hidup mafia. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya tahan dulu. Saya kembalikan. Coba. Ya. Hidup Bang Saja. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra selaku speaker ketiganya, dan dipersilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan kesimpulan yang akan diwakili oleh salah satu dengan waktu 2 menit. Baik, saya akan mengambil kesimpulan ataupun closing hikmah. Kita tahu agama itu bagi orang yang berakal. Kalau kita tidak punya akal, ngapain beragama? Tadi tim kontra mengatakan tidak boleh memegang mengambil akal. Kita lihat bagaimana ijtihad itu berdasarkan akal. Dari jurusan hukum sudah mempelajari semua metode istislahi, kemudian bayani dan tahlili. Itu semua kita lihat pada maqasidnya, ada tujuan pensyariatan, kita melihat kepada kemaslahatan dan lain sebagainya. Itu perlu dikaji juga. Tadi Anda juga mengatakan bahwa kenapa Rasul tidak laki-laki. Jangan lihat pada konteks itu saja. Itu ketentuan Allah. Dan lihat pada konteks ada imam mazhab dari kaum wanita. Selanjutnya, tadi mengatakan bahwa ada kepemimpinan kaum kaum wanita di Aceh sendiri yang beruntun-untun selama 4 periode dari kaum wanita. Pertama juga mereka setuju bahwa Syekh Abdul Rahman Al-Tingkili menyetujui kepemimpinan wanita, tapi harus lihat sejarahnya. Maksudnya beliau itu cuma mengatakan lihat sejarahnya, tetapi beliau tidak tahu sejarahnya. Tadi teori juga mengatakan kalau perempuan perempuan 8 kalau laki-laki 1 akalnya 8 dan lain sebagainya. Itu teori tidak ada dasar satupun. Itu tidak ada teori yang berdasar satupun. Jadi kami dari tim pro menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan merupakan kontradiksi yang sudah selesai dipermasalahkan berabad-abad. Saya sangat setuju. Kita lihat fakta sosial, kita lihat pada aspek yuridis, kita lihat pada aspek filosofi dan aspek sosiologis. Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro yang sudah menyampaikan kesimpulan, dan kita alihkan kepada tim kontra yang akan juga menyampaikan kesimpulannya dengan waktu 2 menit. Iya dia. Hari jalur Saya menambah kembali tentang hadis yang disampaikan oleh saudara saya tentang hadis yang disampaikan oleh tadi. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menginginkan urusan kepemerintahan mereka kepada seorang wanita. Ya. Jadi di sini kita angkat kepada ya. Berarti Anda tidak mengerti dengan kata-kata saya tentang yang dikuasai oleh Syekh Abdul Rauf Syahkuala. Ya. Bukan dalam arti kata Syekh Abdul Syahkuala sepakat dengan kepemimpinan seorang wanita, tapi seorang wanita ini perlu bimbingan. Berarti Anda tidak pelajari bagaimana dengan konteks pemimpin itu. Coba pahami dulu apa arti pemimpin. Ya, seorang wanita ini di masa kepemimpinan Safiatuddin itu dibimbing oleh Syekh Abdul Rauf Syahkuala. Kemudian kita kembali lagi kepada surah Al-Ahzab ayat 33, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah masa dahulu. Itu yang benar. Dalam agama seorang wanita itu dia tidak boleh menampakkan auratnya keluar, apalagi seorang pemimpin sekarang ini. Apa yang dinampakkan itu bahkan hawa nafsunya yang sangat besar diandalkan. Saya persilahkan untuk duduk kembali dan dalam 20 menit dulu untuk melepaskan penat